saya merasakan ada pergeseran itu gitu kan. Dan ada semacam kayak pemaksaan dalam dunia sosial gitu di masyarakat bahwa yang tak berjilbab itu tidak salehah. Tidak soleh. Nah, yang tidak berjilbab itu tidak berhak masuk surga. Yang nampak rambutnya itu di neraka. Nah, saya merasa tergelitik gitu ya untuk mencoba menjelaskan ini ke publik gitu. Atau merasa terpanggil gitu jiwa itu ya. Ini harus disampaikan ini. Harus disampaikan. Nggak boleh dibiarkan ini. Walaupun beresiko. Walaupun beresiko. Nah, hari ini kita bersama Ustadz Miftah yang belakangan ini terkenal di seantero dunia maya. Karena mungkin bagi sebagian orang itu kontroversial, tapi bagi Ustadz kabarnya itu biasa-biasa aja. Apa yang mendasari Ustadz di status itu mengatakan bahwa perempuan muslimah itu tidak wajib berjilbab, sedangkan pengetahuan masyarakat Islam itu harus berjilbab, wajib berjilbab. Kenapa Ustaz? jadi begini ya. Pendapat tentang tidak wajibnya berjilbab bagi wanita muslim itu pendapat klasik. Sudah cukup lama sekali. Apalagi bermunculan fatwa baru gitu ya dari generasi kita yang sekarang ini, seperti dari Ibu Sinta Nuriyah, istri Gus Dur, yang baru saja kita lihat ya, kita saksikan di media online. Bahwa beliau mengatakan jilbab itu tidak wajib bagi muslimah. Ya, ramai juga jadi diperbincangkan. Ramai. Namun yang perlu kita garis bawahi, ini sebenarnya adalah keterbukaan ya bagi kita umat Islam di dalam menerima pendapat-pendapat yang berbeda. Agar tidak sampai ada saling klaim gitu ya. Masuk neraka bagi yang tidak berjilbab, atau dikatakan tidak Islam, kafir, wanita yang tidak berjilbab. Padahal memang yang dikatakan Ibu Sinta Nuriyah itu sangat betul. Saya mengapresiasi sekali. Sebab di dalam ayat Al-Quran itu sendiri ya, misalnya surat Al-Ahzab ayat 59, yang biasa dijadikan oleh beberapa umat Islam sebagai ayat tentang kewajiban dalam berjilbab, menutup rambut, kan begitu. Itu ayat memang multi tafsir. Bukan satu tafsir. Bukan. Iya. Karena memang di dalam ayat itu tidak ada kalimat misalnya amar ya, perintah ya. Hanya sebatas yudnina alaihinna jalabibihinna. Hendaklah wanita itu ya menjulurkan jilbabnya, kan begitu. Jadi bukan ada misalnya redaksi seperti faradallahu 'alan nisa'i jilbaban misalnya gitu ya. Allah telah mewajibkan jilbab atas perempuan, kan gitu. Tidak ada. Atau kutiba alal muslimat misalnya gitu kan. Jilbab gitu kan diwajibkan atas muslimah gitu ya, berjilbab, kan begitu. Lalu kemudian dari sisi tafsir saja ya, bahwa kita memang tidak bisa hanya memakai surat Al-Ahzab ayat 59 itu. Karena ada perbedaan tentang batasan-batasan aurat itu. Yang mana yang boleh terlihat dan yang mana yang tidak. Sebenarnya Ustaz, dalam pandangan hukum Islam, konsep menutup aurat itu seperti apa sebenarnya bagi perempuan? Ya, konsep menutup aurat itu sangat permisif, sangat terbuka sekali. Sangat terbuka. Para ulama
berbeda pandangan dalam masalah batasan-batasan aurat, mengingat situasi, tempat, adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Adat berlaku. Ya, kan ada kaidah mengatakan al-'adatu muhkamatun. Ya. Bahwa adat itu bisa menjadi hukum, kan begitu. Nah, saya kutip dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir ya, karya Imam Ibnu Ashur. Ketika beliau memberikan penjelasan pada surat An-Nur ayat 31. Tidaklah mereka wanita itu menampakkan perhiasannya atau auratnya, zina di situ auratnya, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa terlihat. Ya. Telapak tangan, wajah. Iya, jadi Ibnu Ashur menampilkan beragam pandangan bahwa aurat wanita itu mulai dari seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan gitu ya. Ada juga seluruh tubuh kecuali rambut dan kaki. Nah, bahkan mazhab Hanafi sendiri di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah bahwa betis itu juga tidak termasuk aurat. Betis tidak termasuk aurat. Benar. Jadi begitu beragamnya pandangan-pandangan itu ya menyebabkan kita ya sebenarnya semakin mudah dalam mengamalkan agama ini. Ya. Jadi saya kira yang dikatakan oleh Ibu Nur Sinta ya, sangat-sangat ilmiah sekali, Ilmiah. Progresif itu. progresif. Dan saya pikir dia menjadi ikon ya sebagai seorang mujtahidah ya, Ya. kan gitu. Ya, mujtahid hari ini masa kini tapi perempuan. Mewakili suara perempuan. Jadi dari mulai jilbab itu sendiri, batasan aurat itu sendiri, kita melihat bahwa Islam itu ternyata begitu indah dan mudah. Ad-dinu yusrun kata Nabi kan. Agama itu mudah. Artinya wanita itu dibebaskan memilih apa yang nyaman bagi dia. Jadi Ustaz, latar belakang pendidikan Ustaz gitu kan, sehingga Ustaz berani bicara itu di depan umum, itu apa sebenarnya? Nanti sama kayak Ustaz-Ustaz yang lain baru tumbuh, baru apa, tidak ada latar pendidikan agama, tapi tiba-tiba jadi Ustaz aja gitu. Itu jangan-jangan Ustaz sama? Itu tidak? Tidak. Tentu kita ya berbeda ya. Kita kan memang mengambil spesialis di S1 dahulu di IAIN ya namanya, berubah menjadi UIN Ya, sekarang. UIN. Saya mengambil jurusan dulu namanya perbandingan hukum dan madhab. Perbandingan hukum dan mazhab. Lalu sekarang agak dikerucutkan menjadi perbandingan madhab. Perbandingan mazhab. Iya. Lalu lanjut ke S2. Selesai saya S2 itu di program studi hukum Islam. Program studi hukum Islam. Jadi sangat mumpuni lah untuk bicara itu. Benar, kita tentunya punya hak ya. Punya hak. Nah, ada dasar kita gitu kan. Kita juga memiliki ijazah untuk itu. Artinya hak kita sebagai seorang akademisi, gitu, sebagai seorang yang juga penceramah, ya tentunya sangat terbuka sekali gitu untuk membicarakan masalah ini tanpa ada keraguan. Menurut Ustaz, apa pantas misalnya atau layak bicara masalah jilbab ataupun penutup aurat itu tidak harus dipakai oleh perempuan muslim di media atau di publik, atau sebenarnya tidak perlu itu dia di publik, hanya sekedar di internet apa aja, di ruang-ruang privasi saja. Ya, saya kira keragaman itu perlu. Keragaman itu perlu. Keragaman dalam pendapat yang ada gitu kan. Agar manusia itu tidak sibuk dalam pendapat-pendapat yang misalnya pendapat tunggal gitu. Harus dia sendiri aja yang benar gitu ya. Harus dia aja yang mutlak diikutin kan begitu. Tidak. Justru Islam itu membuka peluang-peluang kita untuk melakukan ijtihad kemanusiaan. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin barangkali ijtihad ini kurang bisa direlevansikan, maka kita ambil ijtihad kemanusiaan. Di situ diarahnya. Itu ya. Iya.
Ustaz merasa tidak belakangan ini ada pergeseran makna kerudung, makna jilbab atau makna penutup aurat? Ada pergeseran kalau jadi alat ukur moral begitu, Atau kesalehan gitu ya? Atau kesalehan. Atau itu yang mendasari Ustaz melakukan gerakan ini? Iya. Nah, itu tepat sekali memang. Dan saya merasakan ada pergeseran itu gitu kan. Dan ada semacam kayak pemaksaan dalam dunia sosial gitu di masyarakat bahwa yang tak berjilbab itu tidak salehah. Tidak soleh. Nah, yang tidak berjilbab itu tidak berhak masuk surga. Yang nampak rambutnya itu di neraka. Nah, saya merasa tergelitik gitu ya untuk mencoba menjelaskan ini ke publik gitu. Atau merasa terpanggil gitu jiwa itu ya. Ini harus disampaikan ini. Harus disampaikan. Nggak boleh dibiarkan ini. Walaupun beresiko. Walaupun beresiko. Nah, karena begini, pada waktu masa imam-imam mazhab terdahulu, mereka pun juga memiliki resiko. Ya. Ketika mereka menyampaikan ijtihad mereka, mereka mungkin ada semacam pendiskreditan, Ya. dianggap sesat. Ya. Itu terjadi juga. Nah, tapi setelah itu berlalu ya normal saja gitu. Dan kehidupan itu seperti tidak terjadi apa-apa. Dan yang kita inginkan adalah kedamaian dan tidak ada pengklaiman atau penghakiman bahwa dialah yang paling benar. Jadi intinya kita tidak anti jilbab, tetapi bagi yang tidak mau berjilbab ya kita dukung. Apalagi bagi yang tidak ingin berjilbab kita dukung. Kita dukung. Bagi yang tidak berjilbab kita dukung. Bahkan kita berikan tempat yang spesial, yang istimewa bahwa mereka adalah wanita-wanita yang berhak, wanita-wanita masa kini, wanita-wanita yang muslimah, dan wanita yang kalau memang akhlaknya baik, walaupun dia tidak berjilbab, dia tetap solehah. Jadi Ustaz, sebenarnya apa sih ukuran kesolehan bagi perempuan? Bukan jilbab. Bukan. Jadi apa Ustaz? Ya sesuai dengan hadis Rasulullah itu ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah itu tidak melihat potongan fisikmu, Ya. waswarikum penampilanmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat hatimu, a'malikum, attitude-mu, Itu. karaktermu. Karakter. Akhlak lah kalau bahasa Akhlak, kita iya. tadi kan. Jadi saya rasa poinnya ke sana gitu. Ya, cobalah ya kalau seandainya ada orang-orang yang merasa ahkamul hakimin ya, hakim yang paling benar gitu ya. Dia katakan bahwa asal ada rambut wanita yang terlihat neraka. Neraka. Masya Allah. Tentu nenek-nenek kita dahulu masuk neraka lah. Iya Ustaz. Ibu-ibu kita dahulu juga yang tak berjilbab masuk neraka lah. Ya. Padahal mereka tuh orang-orang yang paling baik akhlaknya, yang mulia di masa hidupnya. Begitu kan? Ya. Ya, karena apa bukan karena apa Ustaz?